yang harus kita renungkan, bisnis yang penting untung. Nggak peduli lagi itu tentang halal haram. Yang penting untung. Ketika keuntungan tidak datang, stres menghampiri. Padahal yang namanya bisnis sunatullahnya kadang naik, kadang turun. Kadang untung, kadang rugi. Tapi kebanyakan memang keinginan manusia untung selamanya secara finansial. Dia tidak lagi mengindahkan terhadap yang namanya sunnah Nabi. Bagaimana cara berjualan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Yang keempat, kata Allah, bahwa yang menjadi penyebab datangnya bencana, wa kanu ya'tadun. Apa itu? Manusia ini sudah keterlaluan, sudah kelewat batas. Allah kasih nikmat, dia lupa kepada Allah. Harusnya bersyukur. Sebagaimana tadi di awal kita mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan satu pun sanggup menghitung-hitung nikmat tersebut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kedua, orang menyebutkan bahwa musibah ini adalah dalam upaya Allah mengembalikan manusia agar manusia ingat kembali kepada Allah. Supaya manusia tidak lupa dengan Allah, maka Allah turunkan musibah. Dan kalau memang ini yang namanya COVID-19 ini adalah hasil konspirasi, hasil rekayasa, harusnya para ahli medis itu selamat semuanya. Tapi ternyata banyak juga dokter yang gugur. Dan lihat, kita ini seringkali bahkan karena menganggap diri kita ini paling beriman, kita tidak lagi mengindahkan yang namanya protap yang sudah ditentukan oleh para ahli medis. Karena menganggap diri, oh nggak mungkinlah virus menghampiri saya kan ahli ibadah. Kalau Anda berkata seperti itu, lihat yang namanya Mu'ad bin Jabal, itu sahabat Nabi yang paling soleh. Wafatnya karena virus. Hati-hati itu setan masuk menggoda kita, yang kemudian memasukkan ke dalam diri kita, menganggap diri kita paling bersih, paling soleh. Kata Allah dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan pernah menganggap dirimu suci, karena Allah tahu persis tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Tugas kita ikhtiar. Urusan sakit menghampiri diri kita, itu urusan lain, itu takdir namanya. Tapi kalau kita sudah berikhtiar ternyata kita sakit juga, itu bukan urusan kita. Tapi jangan sampai kemudian kita karena lengah, kemudian penyakit datang, ketika sakit kita datang yang disalahkan orang lain, itu yang bahaya. Bisnis kita gagal, begitu kita gagal yang disalahkan kondisi, janganlah. Itu bukan tipikal orang beriman. Karenanya sahabat-sahabatku, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara sikap kita agar ketika wabah ini datang justru jadi peluang bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa? Maka caranya satu, Anda terima dulu bahwa ini adalah bagian daripada takdir Allah. Karena salah satu rukun iman itu adalah mengimani terhadap yang namanya takdir baik dan takdir buruk. Saat ini sedang ada dan menghampiri kita ada yang namanya takdir buruk. Gara-gara virus bukan saja Tanah Abang Blok A yang porak-poranda. Dunia. Itu gara-gara makhluk yang kecil yang tidak kasat mata dan bisa dilihat hanya dengan menggunakan alat tertentu, itu memporak-porandakan dunia saat ini. Bahkan negara tetangga sudah mulai krisis. Indonesia ini, dalam hitungan saya sempat dialog dengan orang yang berkompeten, itu sudah kondisi minus 5,3. Bayangkan itu Indonesia.
Mungkin bagi para pebisnis yang ada di Tanah Abang merasakan bagaimana tidak ada pembeli. Kemudian sementara biaya modal dikeluarkan, harus menggaji karyawan. Kalau Anda tidak beriman kepada Allah, niscaya Anda bisa gantung diri itu. Makanya strateginya adalah apa? Anda terima dulu, ini adalah takdir dari Allah. Dari mana dasarnya? Lihat, Al-Quran surat kedua 155 sampai 156. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa bassiris sabirin. Allah akan menguji sedikit, bukan banyak tuh. Sedikit ujian yang akan menghampiri kita. Tapi kita nih, baru diuji sedikit seolah-olah kita yang paling menderita di dalam kehidupan ini. Cerita kemana-mana. Jarang cerita kepada Allah, curhat di sepertiga malam terakhir. Ada peluang puasa, tidak diambil. Diabaikan. Ini kan sunnah ini, biarin aja lah lewat. Padahal ini peluang. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diuji kepada manusia? Sedikit ketakutan, tapi justru menjadi banyak bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian apa? Sedikit kelaparan, kurang. Nah, kita masih mending masih bisa belanja. Kemudian apa? Kekurangan harta. Oh iya, bagaimana tidak jualan, pembeli sepi. Tiap hari operasional tetap keluar. Kemudian apa lagi? Jiwa terganggu, terancam. Oh jangan-jangan nih saya kalau nggak pakai masker mati nih. Oh gitu. Kemudian apa lagi? Buah-buahan. Tapi Allah yang menyampaikan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka strateginya, kita iman dengan takdir Allah. Terima, ridho. Ya, nerima itu ridho. Ini adalah ketentuan Allah. Dan keridhaan itu akan direalisasikan, diwujudkan dengan kesabaran. Kenapa? Karena lihat, orang-orang yang sabar di ayat ke-56, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan from zero to zero. Asalnya nol menjadi nol. Jadi yang pertama strateginya kita terima dulu. Ini adalah takdir Allah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mensikapi tentang musibah ini agar kita tetap move on, agar kita tetap happy di tengah kondisi masalah yang menghimpit, maka strateginya jangan terlalu mendramatisir masalah. Awal-awal virus ini datang, itu ada orang masuk ke pasar pakai pakaian APD. Lengkap itu, kepalanya dibungkus kantong kresek. Ya kan? Kenapa? Saking takutnya dengan virus. Begitu seiring waktu, virus terus berjalan, kita sekarang sudah menganggap biasa. Orang menyebutnya new normal. Bahkan nggak lagi orang mempedulikan tentang yang namanya wabah. Jakarta saat ini melonjak lagi sampai 800. Jangan kemudian Anda berkata, ternyata virus ada, begitu Anda kena. Kenapa? Memang virus adalah makhluk Allah. Punya karakter masing-masing makhluk itu. Ya. Sama halnya iblis, setan, laknatullah, itu oleh Allah disebut musuhnya Allah. Tapi oleh Allah kenapa dibiarkan hidup? Untuk menggoda manusia. Jangan kemudian mengatakan, ini kan salahnya Allah. Kenapa? Iblis dibiarkan hidup. Harusnya saya nggak digoda oleh iblis. Nggak begitu juga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtiar, strategi ikhtiarnya Anda jangan terlalu mendramatisir masalah ini terlalu berlebihan. Tapi juga jangan sebaliknya, Anda menyepelekan terhadap kasus ini, masalah ini, yang ada Anda akan mempersulit bagi yang lain. Islam mengajarkan ikhtiar. Kemudian yang ketiga,
lakukan evaluasi. Hidup ini memang kulu bani Adam khoto. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa. Mulai bangun tidur saja kadang-kadang kita sudah berbuat dosa dengan mengeluh. Iya kan? Menyalahkan orang. Mau tidur kita sudah berbuat dosa. Mata kita, telinga kita, hati kita. Maka strateginya gimana? Istighfar kepada Allah. Rasulullah mengajarkan 100 kali dalam sehari semalam. Agar apa? Pertolongan Allah turun. Evaluasi. Muhasabatun nafs. Yang keempat, strateginya agar kita ini tetap move on di tengah kondisi wabah yang masih terus berlanjut, yaitu Anda jangan lupa berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan bertawakal kepada Allah. Kenapa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kehidupannya, Allah akan kasih pertolongan. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, strategi agar kita ini ditolong oleh Allah, Allah sudah kasih bocoran tuh. Kita nih kalau ujian di sekolah, kita nih kasakusuk, kerjasama dengan orang-orang tertentu, cari jawaban, cari bocoran supaya lulus. Bahkan bukan saja lulus, tapi dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Allah nih nguji kita, dan Allah sudah kasih bocoran jawabannya. Cuman kita nih kadang tidak mau cari jawaban yang benar. Jawabannya di mana? Al-Quran, surat kedua, 153. Ketika Anda dirundung masalah, jangan banyakkan ngeluh kemana-mana, apalagi mendramatisir. Apa bunyinya di dalam Al-Quran? Bocoran supaya kita selamat dari ujian ini. Kalau memang ini ujian, kalau memang ini musibah, supaya musibah ini dicabut. Dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ayo orang-orang yang beriman, ketika engkau sedang dirundung malang, sedang mendapatkan masalah, mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Ista'inu bis-sabri, dengan sabar. Kemudian apa lagi? Was-shalat, dengan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar, sudah sabar. Karena wabah seperti ini siklus 100 tahunan. 100 tahun yang lalu, kalau Anda baca sejarah, ini pernah juga terjadi, namanya flu Spanyol. Flu Spanyol itu justru korbannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan corona saat ini. Bahkan baru hilang 3 tahun, baru hilang. Ini setahun aja belum. Baru beberapa bulan saja sudah porak-poranda itu. Apalagi kalau 10 tahun. Allah ini sangat mudah memporak-porandakan manusia. Manusia yang angkuh dan sombong. Kenapa? Geser tuh. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan logika. Mengandalkan kekuatan pikiran kita. Mengandalkan ilmu yang sesungguhnya ilmu itu dari Allah. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Caranya apa? Sabar dan sholat. Tapi bagaimana caranya agar Allah ini bisa menjawab dengan sabar dan sholat? Ada syarat berikutnya. Surat ke-186. Agar syarat doa kita diijabah oleh Allah. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah ini mengabulkan semua doa kita. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah falyastajibuli. Penuhi dulu kewajiban ente semuanya kepadaku, kata Allah. Apa kewajiban kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan itu semua sebagai sarana ibadah. Yang kedua, wal yu'minu bi. Baru la'allahum yarsudun. Apa itu? Yakini bahwa doa Anda akan dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi renungan bagi saya, bagi semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dalam kesehatan, bukan saja sehat, tapi harapan kita sehat yang afiah. Dan mudah-mudahan bisnis kita yang saat ini sedang terganggu menjadi sarana latihan kesabaran di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan bukan saja untung secara finansial, tapi juga untung hingga di akhirat nanti.
Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shalaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Dan takwa itu adalah tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan apapun tujuannya adalah takwa. Karena kelak penghuni surga hanya dihuni sama orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Karenanya sahabat-sahabatku jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kemudian kita tergoda dengan bujuk rayu setan. Karena di tengah kondisi seperti ini, setan itu sangat mudah menggelincirkan kita. Di tengah kondisi kesulitan, setan itu sangat mudah menggelincirkan kita dengan segala upaya bagaimana agar kita tetap bisa bertahan hidup. Padahal Allah sudah menyampaikan dunia ini laibun walahwun wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Dunia ini adalah permainan yang melelahkan. Jangan sampai kemudian ibadah kita digiring hanya untuk sekedar dunia. Kalau sekedar kita nih rugi terhadap bisnis, jangan sampai kita rugi 2 kali dengan iman kita kemudian hilang di kehidupan kita. Apalagi kemudian kita gadaikan iman itu hanya untuk urusan dunia. Maka menyesal nanti sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Apa bunyinya? Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum biha wa hum biha la yabkhasun. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, Allah akan cukupkan itu dunia berikut perhiasannya tanpa dikurangi sedikit pun dari ikhtiar yang dilakukan. Tapi ayat ke-16 Allah melanjutkan, tidak hanya selesai sampai di situ, tapi Allah menyampaikan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan bisnisnya pengen untung terus-terusan, dengan kemudian ibadahnya digiring untuk hanya sekedar urusan dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa yang dia sudah ikhtiari, kecuali hanya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah tidak diharamkan kita bisnis untung, tidak diharamkan dalam ajaran Islam kita kaya, tapi kekayaan harusnya dijadikan sebagai sarana untuk menuju dekatnya diri kepada Allah. Mudah-mudahan waktu kita, kesempatan kita, hidup kita, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Dan akhirnya marilah kita angkat tangan kita untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, harapan doa kita diterima oleh Allah, harapan mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, baik yang sembunyi-sembunyi kita lakukan ataupun yang terang-terangan, baik yang kecil maupun yang besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana ungkuli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat,
Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Segala keagungan hanya milikmu ya Allah. Segala kemuliaan hanya milikmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau adalah Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangmu senantiasa Engkau curahkan kepada kami setiap saat ya Allah. Walaupun diri kami tahu bahwa diri kami makhlukmu yang seringkali lupa untuk mengingatmu ya Allah. Yang seringkali mengabaikan nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami. Jarang sekali kami bersyukur atas nikmat yang Kau curahkan kepada kami ya Allah. Kami seringkali berbuat dosa dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan mulut, dan bahkan seluruh tubuh kami dipenuhi dengan perbuatan dosa dan maksiat dan kedurhakaan ya Allah. Kami tahu ya Allah, bencana ini memang wajar. Kami terima ya Allah, Engkau turunkan kepada kami. Karena kami ini sering lupa kepadamu ya Allah. Jarang ingat kepadamu ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, jangan berlarut musibah ini terus ya Allah, yang memporak-porandakan keluarga kami. Karena kami khawatir dengan godaan setan yang bisa menggelincirkan kami ya Allah. Dengan kepakiran, dengan kesusahan. Karena tahu diri kami lemah. Diri kami tidak memiliki kekuatan tanpa kekuatanmu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, karena Engkau satu-satunya Tuhan kami yang menghidupkan kehidupan ini ya Allah, yang mengatur segala rizki, yang mengatur kehidupan kami ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, dan tidak ada satupun yang bebas dari jangkauan aturanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha menerima taubat, maha menerima ampunan. Maka mohon taubat kami ya Allah, Engkau terima dengan kasih sayang-Mu. Ampunan kami dengan kasih sayang-Mu. Jadikan keluarga kami keluarga yang utuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Orang tua kami utuh, bersama-sama masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan biarkan cerai-berai, porak-poranda masuk ke dalam neraka jahanam ya Allah. Jadikan bisnis kami sebagai sarana untuk ibadah kami, untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Akhirnya kami serahkan seluruh masalah ini kepadamu, karena Engkau yang mengatur segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.